Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimatu Zahra dengan NIM 240606186. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perpindahan kalor dan siklus air. Yang pertama ada perpindahan kalor. Perpindahan kalor adalah proses perpindahan energi atau suhu dari suatu benda. Secara alamiah, perpindahan kalor terjadi dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Contohnya perpindahan kalor pada es batu yang dicairkan dalam sebuah panci yang dipanaskan di atas kompor. Macam-macam perpindahan kalor ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama ada konduksi atau aliran. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Apabila ujung sebatang logam dipanaskan di atas api, maka ujung yang lain akan menjadi panas. Hal ini menunjukkan kalor berpindah ke bagian yang memiliki suhu lebih rendah. Contohnya adalah tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Lalu ada knalpot motor yang menjadi panas saat mesin dihidupkan. Mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Kedua ada konveksi atau hantaran. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikelnya berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka akan terjadi konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas atau udara atau angin. Contoh terjadinya konveksi seperti gerakan naik dan turun air ketika saat dipanaskan, gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya pada saat dipanaskan. Yang ketiga ada terjadinya angin darat dan angin laut. Yang keempat ada gerakan balon udara, dan yang kelima ada asap cerobong pabrik yang mengembung tinggi. Yang ketiga ada radiasi atau pancaran. Radiasi yaitu merupakan perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Radiasi juga biasanya disertai dengan cahaya. Contoh terjadinya radiasi adalah 1. Panas matahari sampai ke bumi walau hanya melalui ruang hampa. Yang kedua ada tubuh terasa hangat pada saat benda di dekat sumber api. Yang ketiga ada menetaskan telur unggas dengan lampu. Yang keempat ada pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik sinar matahari. Yang kedua ada siklus air. Pada dasarnya siklus air adalah pergerakan sirkulasi akan terbentuknya air di planet bumi. Dalam sirkulasi atau perputaran tersebut meliputi gerakan yang dimulai dari air laut menuju atmosfer dalam bentuk uap, kemudian kembali lagi ke bumi. Keberadaan siklus air ini pertama kalinya digambarkan oleh Bernard Manesi pada tahun 1580. Kala itu beliau mengatakan bahwa air yang menguap dari lautan membentuk awan, kemudian awan bergerak ke daratan, lalu turunlah hujan. Hujan tersebut nantinya akan mengalir lagi dan kembali menguap. Bagaimana proses siklus air di bumi? Siklus air yang ada di bumi ini memiliki beberapa tahapan, yang mana setiap tahapannya tidak boleh terlewat. Jika hal tersebut terjadi, maka air dapat terbentuk dan kembali lagi ke bumi. Berikut adalah proses sirkulasi air. Yang pertama ada penguapan atau evaporasi. Dalam bentuk proses penguapan ini terjadilah perubahan air dari bentuk yang awalnya cair menjadi bentuk gas. Ketika matahari memancarkan panasnya menuju bumi, keberadaan air yang ada di sungai, danau, maupun lautan pasti akan menguap dan menjadi bentuk gas. Molekul-molekul gas tersebut akan menguap sehingga naik menuju atmosfer di udara. Yang kedua, ada kondensasi. Kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Ketika uap air naik menuju atmosfer, uap air tersebut menjadi lebih dingin dan mengalami perubahan bentuk kembali, yakni menjadi tetesan air kecil. Hal tersebut terjadi ketika uap air telah membentuk awan. Yang ketiga ada air hujan. Ketika uap air membentuk awan, apabila terkena angin, pasti awan tersebut akan terseret mengikuti arus angin. Jika terdapat begitu banyak air yang mengembun sehingga udara tidak dapat mendukung beratnya, maka air yang ada di awan tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Namun, tidak semua air di awan tersebut akan jatuh dalam bentuk hujan, sebab tergantung juga pada suhu udara di wilayah yang bersangkutan. Dapat berupa cair atau hujan,
tetapi dapat juga berupa bentuk padat, misalnya salju, hujan salju, atau hujan es. Yang keempat ada infiltrasi. Proses ini adalah ketika air dari awan jatuh kembali ke bumi, yang mana pasti sebagian besar jatuh menuju ke tanah dan membasahinya hingga ke dalam tanah. Air-air tersebut kemudian berkumpul di bawah tanah, terutama di lapisan batuan, pasir, atau kerikil yang dapat dinamakan sebagai aquifer alias air tanah. Tanah tersebut nantinya akan merembes hingga ke bagian bawah sungai, sehingga akan memberikan aliran air bahkan setelah hujan berhenti. Yang kelima ada limpasan. Limpasan adalah proses di mana air tidak meresap ke dalam tanah, melainkan mengalir di air. Yang keenam ada transpirasi, yaitu proses ketika air menguap dari tanaman, kemudian terutama melalui daun. Hal tersebut juga dapat berpotensi untuk mengembalikan uap air kembali ke udara. Nantinya akan mengumpul di sungai dan kemudian akan mengalir menuju sungai yang lebih besar. Jenis-jenis siklus air. Nomor 1 ada siklus air pendek atau kecil. Siklus air pendek ini adalah siklus air yang berupa air laut menguap kemudian melalui proses kondensasi akan berubah menjadi butir-butir halus atau awan. Selanjutnya, hujan akan jatuh ke laut dan prosesnya berulang kali. Dalam siklus ini, umumnya akan mengalami pemanasan oleh sinar matahari, sehingga mampu membuat air laut menjadi menguap hingga membumbung air menuju ke udara. Yang kedua adalah siklus air sedang atau menengah. Siklus sedang ini berupa adanya uap air yang berasal dari lautan, lalu ditutup oleh angin hingga bergerak sampai ke atas daratan, sehingga mencapai ketinggian tertentu. Uap ini mengalami proses kondensasi membentuk butir-butir air yang berkumpul menjadi awan hingga jatuh di atas daratan sebagai hujan. Yang ketiga ada jenis siklus air panjang atau besar. Dalam siklus panjang ini berupa adanya uap air yang berasal dari laut. Setelah sampai di atas daratan akibat dari terbawa arus angin, akan bergabung dengan uap air lainnya. Uap air hasil gabungan tersebut tidak hanya melalui proses kondensasi saja, tetapi juga membeku, membentuk awan yang terdiri atas kristal. Kristal-kristal es ini akan turun menuju daratan dalam bentuk salju. Kesimpulannya, perpindahan kalor adalah proses perpindahan energi atau suhu dari suatu benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor terjadi secara alami dan mengakibatkan percampuran suhu kedua benda. Perpindahan kalor dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor dapat diperlambat tetapi tidak dapat dicegah, contohnya memasukkan air panas ke dalam termos. Siklus air atau siklus hidrologi adalah proses sirkulasi air yang terus-menerus terjadi di planet bumi. Air menguap dari permukaan bumi ke atmosfer karena pemanasan sinar matahari. Uap air terbawa angin ke daratan dan membentuk awan. Uap air terbawa angin ke daratan dan membentuk awan yang berubah menjadi hujan atau salju dan jatuh kembali ke permukaan bumi. Siklus air terjadi melalui beberapa proses, yaitu proses evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, limpasan, dan konsumsi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.